Halo, Shalom. Kembali lagi bersama saya Mr. Bagas. Kita akan melanjutkan materi yang ada di pembahasan di buku. Kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu masuk ke bab bab 7 itu belajar dari para martir. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sudah melakukan penilaian harian 6, bab 6, Yesus teladanku. Ya, dimana di bab itu kalian benar-benar belajar keteladanan Yesus supaya kalian bisa mempraktikannya dan kalian bisa mencontohkannya di kehidupan kalian masing-masing seperti itu. Nah, jadi setelah kalian menerima Roh Kudus, mengerti, terus kalian belajar tentang keteladanan Yesus gitu, diperbantukan oleh Roh Kudus. Nah, ini proses terberatnya itu di bab 7, belajar dari para martir. Jadi setelah kalian menerima kuasa, terus setelah kalian belajar keteladanan dan kalian mempraktikkan keteladanan itu dalam kehidupan kalian, di dalam keseharian kalian, ini pasti akan selalu ada cobaan-cobaan yang berat seperti itu. Nah, seperti para martir ini yang nanti kita akan pelajari di bab 7 ini. Nah, sebelum kalian melanjutkan video ini, yang belum mandi silakan mandi dulu, yang belum siap silakan kalian siap-siap dulu. Kalian persiapkan diri kalian, dan kalian yang belum makan dulu, belum cuci tangan, pokoknya harus siap dan harus sudah rapih seperti itu. Nah, kalau sudah selesai di play lagi, kalau belum di pause dulu, kalau sudah selesai di play. Nah, oke. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas karena kasih-Mu dan atas karena anugerah-Mu Tuhan bagi setiap kami. Engkau sangat baik dan Engkau teramat baik bagi kami. Tuhan, kami mau belajar bab 7, belajar dari para martir ya Tuhan Yesus, dan kiranya apa yang setiap disampaikan oleh video ini dapat diterima dengan baik, dapat dipahami, dapat dimengerti, dan dapat dipraktikkan dalam kehidupan masing-masing, sehingga setiap firman, setiap apapun itu yang baik yang daripada Engkau Tuhan Yesus berakar dalam hati, bertumbuh dan berbuah lebat. Ampunlah setiap kesalahan kami dan dosa-dosa kami Tuhan. Kami berdoanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke. Nah, di bab 7 ini belajar dari para martir. Nah, sebelum kalian menelaah lebih jauh, jadi tujuannya ini supaya kalian tahu nih, ngerti tujuannya membahas kalian belajar dari para martir ini, yaitu supaya kalian berjuang demi kebenaran gitu kan. Kalau kalian sudah mempelajari keteladanan, maka kalian itu sudah pada sejatinya sudah mengerti tentang kebenaran. Nah, kebenaran itu yang harus diperhatikan dalam kehidupan. Sulit gitu. Dan makanya kenapa contohnya martir itu yang sudah pernah dialami dan sudah pernah terjadi martir, dan itulah mereka, kehidupan mereka yang lebih berat. Dan kalian itu harus melihat mereka seperti itu, supaya setiap pencobaan-pencobaan yang kalian alami, yang kalian terima, itu tidak jauh lebih berat dibandingkan mereka. Seperti itu. Jadi kalian masih ya bisa lah gitu dibandingkan dengan mereka yang sudah terlalu berat gitu. Nah, seberat apa sih? Maksudnya kenapa sampai berat banget gitu? Ini nih kita akan bahas. Tapi sebelum kita bahas martirnya, kita harus bahas konsep ayatnya dulu. Ayat ini ada di Matius 24 ayat 8 sampai 13. Bunyinya seperti ini. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci oleh semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Bahkan nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saya ulangi di ayat 13b-nya nih. Maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat gitu. Meskipun bertahannya sampai mati pun, memperoleh keselamatan, yaitu nggak hanya selamat duniawi, tapi selamat nanti di surga. Dia akan memperoleh kehidupan yang kekal seperti itu. Nah, lanjut berdoa dan menyanyi. Ini nanti kita nyanyi di akhir video saja.
Tapi sumpah ini pelajaran yang seru banget dan ini keren banget, apalagi kalau belajar di kelas langsung gitu. Saya sangat merindukan kalian di dalam kelas gitu, supaya kalian bisa menerimanya itu langsung sampai dari hati ke hati gitu. Tapi ini kan melalui video gitu. Tapi saya tetap berdoa dan berharap apa yang disampaikan ini tetap mengenai hati kalian gitu, mengena di hati kalian dan bisa bertumbuh di hati kalian. Nah, pengantarnya, jadi konsepnya itu kebenaran yang harus kita bela, kebenaran yang harus kita pegang. Ini adalah sesuatu yang sangat amat penting. Ibarat kata seperti ini. Setelah kita belajar tentang Roh Kudus, ini kita akan mengkaji bagaimana kuasa Roh Kudus dapat memberdayakan hamba-hamba Tuhan. Jadi kuasa Roh Kudus itu bekerja melalui hamba-hamba Tuhan gitu, untuk mampu melakukan hal-hal perhitungan manusia yang di luar nalar, tidak mungkin. Jadi apa sesuatu yang tidak mungkin, mungkin bagi Allah, seperti itu. Mungkin kamu pernah mendengar istilah mati syahid, artinya orang yang mati karena mempertahankan iman percayanya. Walaupun untuk mempertahankan hal itu ia akan diancam atau terbunuh, mati syahid. Kalau syahid itu kebanyakan yang diperdengarkan oleh yang di luar sana, mati mempertahankan imannya gitu, tapi masuk surga. Itu mungkin kalian pernah dengar konsep itu. Nah, kita mulai dengan memikirkan tentang hal yang paling berharga dalam hidup ini. Apakah itu? Untuk menjawab pertanyaan ini, coba pikirkan pertanyaan berikut ini lalu tuliskan jawabanmu di bawah. Nah, lebih dari satu. Jadi kalian harus menuliskan apa yang paling penting, apa yang paling berharga di dalam kehidupan kalian gitu, serta tulis alasannya gitu, supaya misalkan dicontoh, yang paling penting di dalam kehidupan saya itu adalah handphone saya, contoh ya. Karena kenapa? Tanpa handphone saya tidak bisa mengetahui dunia luar, saya tidak bisa berkomunikasi dengan dunia dan banyak orang, seperti itu. Nah, jawaban bisa lebih dari satu ya, emang harus lebih dari satu. Kalau ada sebatang baja yang lebarnya 6 inci, ini analogi 6 inci itu cuma segini tipis, diletakkan di antara dua gedung pencakar langit, dua gedung yang sangat amat tinggi, melebihi Monas malah. Apakah kamu bersedia menyeberangi dari sudut satu gerbang ke satu gedung ke gedung lainnya dengan menggunakan baja, seutas baja lewat gitu aja, kayak sirkus gitu? Apa yang mendorongmu untuk melakukannya? Gitu. Apakah demi uang, apakah demi menyelamatkan orang atau hewan atau yang kamu sayangi, atau apakah hanya demi mendapatkan ketenaran semata? Jadi contohnya gini, misalkan kalau kalian dipaksa untuk melewati sebuah baja yang selebar 6 inci aja, melewati sebuah gedung yang tinggi antara gedung satu dengan gedung yang lainnya, kalian harus melewati itu. Entah itu kalian dipaksa supaya kalian mendapatkan uang 1 miliar, atau kalian dipaksa untuk kalau nggak melakukannya kalian akan mati, misalkan diancam saudara kalian atau orang tua kalian, atau mungkin saja kalian melakukan itu untuk ketenaran. Jadi kalau kalian melakukan itu, oh nanti semua akan tahu kalau gue orang hebat, ya kan? Nggak ada yang tahu tujuannya itu untuk apa, tapi itu tujuan melakukan itu untuk taruhannya itu adalah nyawa kalian. Kalau kalian jatuh ya mati, kalau kalian berhasil melewatinya kalian akan mendapatkan apa yang dipaksakan itu. Mungkin banyak hal yang berharga buatmu. Tadi itu tugas pertama ya. Hal tersebut bisa berupa barang, orang, ataupun prestasi tertentu. Kamu rela berkorban untuk semuanya itu, tapi pernahkah kamu berpikir seberapa berharganya Tuhan Yesus untuk kamu? Pernah nggak sih kamu berpikir itu Tuhan Yesus adalah orang yang paling berharga dalam hidupku? Pernah nggak kayak gitu? Jadi kalian melakukan sesuatu untuk Tuhan Yesus. Nah, inilah kisah martirnya. Dia melakukan sesuatu karena Tuhan Yesus yang dia percayai. Pertamanya dari Polikarpus. Polikarpus itu adalah murid Yohanes. Murid Yohanes yang murid Tuhan Yesus itu ya, yang melayani di kota Smyrna, sekarang itu kota Izmir atau Turki. Sebagai seorang uskup, yaitu di zaman Kaisar Romawi Marcus Aurelius Antonius tahun 119 sampai 180 Masehi,
Walaupun Marcus Aurelius dikenal sebagai kaisar yang baik, tapi sejarah mencatat bahwa di masa pemerintahannya terjadi penganiayaan terhadap orang-orang Kristen. Gitu. Meskipun dia baik, tapi padahal di catatan sejarah dia selalu menganiaya setiap orang-orang percaya. Pada zaman itu banyak orang Kristen yang dibunuh oleh pemerintah Romawi karena menolak untuk menyembah kaisar dan dewa-dewa Romawi. Orang-orang Kristen yang memilih untuk menyembah Tuhan Yesus dikejar-kejar dan dianiaya secara kejam. Nah, karena mereka dianggap sebagai orang-orang kafir, salah satu korban dari penganiayaan tersebut adalah Polikarpus. Ya, jadi Polikarpus ini hidup di zaman Romawi. Di zaman Romawi itu di Kaisar Aurelius itu menghimbau atau memerintahkan untuk setiap orang menyembah kaisar dan menyembah dewa, karena kaisar itu adalah titisan dari dewa. Sedangkan Polikarpus menolak. Polikarpus adalah uskup yang disegani dan dihormati pada saat itu. Oleh sebab itu banyak dari temannya yang meminta dia bersembunyi, tetapi pada akhirnya Polikarpus pun ditangkap. Ada kejadian menarik nih pada saat Polikarpus ditangkap. Dia tidak memberontak atau melawan, melainkan menyambut para prajurit bak tamu yang agung. Ia menjamu para prajurit yang akan menangkapnya dengan makanan dan meminta diri agar diizinkan berdoa terlebih dahulu. Perlakuan Polikarpus kepada prajurit Romawi tersebut membuat mereka meminta maaf kepadanya karena mereka harus menangkapnya. Jadi pada saat dia menangkap, tok, serahkan dia ada. Terus lubang langsung terus. Polikarpus nggak mau, tidak. Nah, tapi ya, oh iya, silakan masuk, silakan duduk dulu, silakan makan, izinkan saya berdoa dulu, gitu. Wow. Bahkan sang kepala prajurit sempat mengatakan, apa salahnya menyebut Tuhan Kaisar dan mempersembahkan kebakaran kemenyan. Makanya maksudnya agar Polikarpus diselamatkan dari penganiayaan, gitu. Jadi si kepala pasukan ini dia bilang, udah tinggal cuma bilang doang, cuma disuruh bilang doang biar dia cari aman, gitu. Bilang Kaisar adalah Tuhan, terus habis itu ya murtad gitu, cuma bilang doang, cuma seucap mulut gitu. Tapi Polikarpus nggak mau, menolak. Setelah Polikarpus ditangkap dan diserahkan kepada gubernur Romawi, beberapa kali dia ditantang agar meninggalkan imannya. Celalah Kristus dan aku akan melepaskan kamu. Hormatilah usiamu, Pak Tua, seluruh gubernur Romawi itu. Bersumpahlah demi berkat Kaisar, ubahlah pendirianmu serta berserulah, enyahkan orang-orang kafir. Angkatlah sumpah dan saya akan membebaskan kamu. Hujatlah Kristus. Pada saat itu Polikarpus bisa saja menyapa Kristus, tetapi dia tidak mau melakukannya dan dia berkata, 86 tahun saya telah mengabdi dan melayani Kristus. Dia tidak pernah berbuat salah dan menyakitiku. Bagaimana mungkin saya mengkhianati raja yang telah menyelamatkan saya? Wow. Akhirnya Polikarpus pun dibakar hidup-hidup di tengah pasar. Dia tewas sebagai seorang martir bagi Kristus pada usia 87 tahun. Sumpah saya merinding banget, serius. Keren banget, maksudnya dia mempertahankan imannya sampai dia harus dibakar hidup-hidup. Demi sebuah kebenaran. Padahal bisa aja ya, coba kalian bayangkan kalian berada di posisi Polikarpus, kalian dipaksa murtad, celah Yesus gitu, murtad, terus kalian diancam akan dibakar. Sakit banget itu, kalian harus merasakan sakitnya bara api yang panas membakar kulit kalian, melepung-lepung, kalian terkena kesakitan, gitu, akhirnya kalian mati. Matinya itu bukan karena mati kebakar, tapi karena mati menahan sakit. John Wycliffe lahir di sebuah desa kecil di Yorkshire, Inggris tahun 1325 dan menempuh studi teologinya di Universitas Oxford. Dia melayani dan berjuang demi Kristus, tetapi ironisnya dia ditolak dan dianiaya oleh gereja dan bukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Jadi penganiayaannya ini kan, kalau tadi si Polikarpus, kalau Bapak Polikarpus ini kan dianiaya oleh orang yang tidak dikenal, maksudnya oleh orang yang belum mengenal Yesus. Tapi John Wycliffe ini justru dia dianiaya oleh kalangan gereja sendiri, oleh orang-orang yang sudah mengenal, gitu. Hanya mengenal saja, gitu. Tetapi tidak mengimani, mengenal doang.
karena pada saat itu ini kalian nih, saya akan jelaskan lagi. Ini kalian bisa sambil baca, karena di baca ini sudah sangat amat jelas. John Wycliffe berjuang melawan pengajaran yang salah dalam gereja itu. Dia melihat begitu banyak orang yang sedang mengalami kebutaan rohani. Mereka melakukan berbagai upacara keagamaan tetapi tidak memiliki hubungan dengan Kristus. Jangan sampai kalian kayak gitu. Cuman yang penting gue ibadah, yang penting gue beriman, tetapi tidak memiliki hubungan dengan Kristus, hubungan yang dekat. Seperti itu ya buat apa? Dan bagi Wycliffe, hal ini disebabkan karena banyak orang Kristen tidak dapat memahami Alkitab secara langsung. Ya, ahli-ahli Alkitab semuanya berbicara tentang kebaikan, gitu. Bahkan ada berbicara persembahan. Semuanya harus kasih seberapapun ke gereja, kasih yang lebih, kayak gitu. Semuanya harus kasih, contohnya, gitu. Padahal enggak semua yang dibilang oleh ahli-ahli, oleh imam itu benar. Suka dipelintir-pelintirin kayak gitu, suka dilebih-lebihkan gitu, mencari keuntungan gitu. Terus yang penting ya sama kayak orang-orang Farisi pada saat itu, dia mengajarkan kebaikan tapi dirinya sendiri dia tidak mengimani itu. Pada saat itu semua kitab memakai bahasa Latin yang hanya dapat digunakan oleh para imam. Sedangkan banyak orang Kristen di Inggris tidak memahami bahasa Latin, sehingga mereka hanya mendapatkan pengajaran dari para imam yang justru mengajarkan hal yang tidak sesuai dengan Alkitab. Bukan. Perjuangan Wycliffe dilakukan dengan cara menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris. Wow, bagi Wycliffe setiap orang harus diberi keleluasan membaca kitabnya awal mulanya. Keren banget. Dalam bahasanya sendiri, kemudian dia pun mengajarkan doktrin-doktrin yang sesuai dengan pengajaran Alkitab. Inilah alasan mengapa Alkitab banyak terjemahannya, mengapa Alkitab diterjemahkan. Karena setiap orang harus diberi keleluasan membaca Alkitab dalam bahasanya sendiri supaya mereka bisa mengerti dengan bahasanya masing-masing. Karena kenapa? Keselamatan diberikan untuk semua orang, untuk semua manusia. Maka untuk itulah Alkitab harus diterima, harus dimengerti dengan semua manusia. Nggak cuma dari satu manusia, cuma dari satu bahasa aja. Apa yang John Wycliffe lakukan ternyata tidak disukai oleh gereja. Pihak gereja meminta Wycliffe untuk tidak mengajarkan doktrin-doktrinnya. Kedudukannya sebagai pengajar di Oxford dicopot. Bahkan Wycliffe sempat diasingkan oleh gereja. Tetapi semuanya tidak meruntuhkan semangat Wycliffe. Dia tetap teguh untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Sampai pada akhirnya dia meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 1384 dalam usia 56 tahun. Wow. 30 tahun setelah Wycliffe meninggal dunia, bahkan setelah 30 tahun setelah Wycliffe meninggal dunia, 31 tahun ya, setelah meninggal, bahkan setelah meninggal pun gereja mengadakan rapat yang disebut sebagai Konsil Konsten dan memutuskan bahwa John Wycliffe adalah seorang yang sesat, sehingga jenazahnya harus dilemparkan jauh dari gereja. Setelah 31 tahun masih aja loh. Melalui keputusan konsil tersebut, maka jenazah Wycliffe diangkat dari kubur, dibakar, dan abunya dibuang ke sungai Rhine. Lihat itu. Ya ampun. Bahkan setelah meninggalnya pun udah lama 31 tahun, itu masih kepikiran dan masih ada siasat untuk membuang jauh-jauh dan membakar dan dibuang abunya. Memang sungguh sangat ironi perjuangan para martir ini. Untuk itulah setiap perjuangan yang sudah dilakukan oleh para martir ini itu mencontohkan itulah bukti bahwa keteguhan iman seperti itu. Maka untuk itulah kalian harus belajar, kalian harus bisa mengerti bagaimana mempertahankan iman. Itu ibaratkan seperti seorang martir. Karena percobaan-percobaan yang kalian alami itu tidak akan melebihi kekuatanmu, gitu. Oke, tugasnya tadi ya, yang di awal tadi. Yang paling penting dan alasannya ditulis saja di dalam buku, di foto boleh, diketik boleh. Oke, cukup sekian pembahasan dari saya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas pembelajaran kali ini Tuhan. Kiranya kami dapat mengerti bagaimana setiap perjuangan para martir
dan kami bisa mengerti begitu dalamnya cinta kasih Tuhan Yesus pada siap kami, maka kami pun harus bisa lebih lagi dan lebih mau cinta kepada Tuhan Yesus, dan kami mau mengenal dan kami mau dekat dengan Tuhan Yesus. Ampunilah atas setiap kesalahan kami dan dosa-dosa kami Tuhan, dan Tuhan Yesus Engkau memberkati anak murid SMP dan B, dan Engkau memberkati keluarganya, dan Engkau memberkati kedua orang tuanya. Tuhan Yesus berlimpah-limpah. Engkau berkati sekolah dan B, kepala sekolah, yayasan, dan setiap guru-guru Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, amin. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. God bless.